Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran geografi di PKBM Rodotul Ulum, Kecamatan Padang Sagu, Kabupaten Padang Pariaman, dengan saya Devin Ardi. Hari ini kita akan bahas materi tentang penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh bisa juga disebut dengan remote sensing. Nah, kita masuk ke dalam pengertian dari penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis tentang permukaan bumi. Itu menurut Lindgren. Sedangkan ilmu atau seni dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat dan tanpa kontak langsung dengan objek, area, gejala tersebut. Itu adalah menurut Wilson dan Buffon. Nah, jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa penginderaan jauh itu adalah ilmu atau seni dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek tanpa kontak langsung dengan objek itu sendiri, gitu. Oke, dalam sistem penginderaan jauh bisa terlihat bahwa di sini itu adalah proses dalam penginderaan jauh, di mana dimulai dari adanya sumber tenaga. Dengan adanya sumber tenaga, kita bisa dapat membantu proses perekaman pada sensor di permukaan bumi. Nah, adanya tenaga pantulan dan pancaran sehingga direkam oleh sensor juga diangkat oleh wahana, lalu diproses dan hasilnya berupa citra, baik citra foto maupun non foto. Itu tergantung pada pengguna datanya, gitu. Oke, dalam komponen penginderaan jauh dapat kita simpulkan dengan singkatan yaitu TOS-WC. Nah, maksudnya apa? Nah, untuk memudahkan warga belajar semuanya, kita bisa singkat komponen penginderaan jauh itu dengan singkatan TOS-WC, yaitu tenaga, objek, sensor, wahana, dan citra. Jadi, warga belajar sangat mudah untuk memahami materi dari komponen penginderaan jauh. Kita masuk ke dalam materi tenaga. Nah, dalam tenaga ini, tenaga itu terbagi menjadi dua, yaitu tenaga alami atau disebut dengan sistem pasif dan tenaga buatan atau sistem aktif. Apa beda antara tenaga alami dengan tenaga buatan? Nah, kalau tenaga alami itu contohnya seperti sinar matahari atau bulan pada malam hari. Sedangkan untuk tenaga buatan itu adalah contohnya sinar blitz atau cahaya lampu. Nah, ada beberapa jenis tenaga. Yang pertama itu tenaga bunyi, tenaga elektromagnetik, tenaga magnetik, dan tenaga seismik. Yang kedua kita bahas tentang wahana. Apa itu wahana? Wahana itu adalah alat yang digunakan untuk membawa sensor ke udara. Beberapa contoh wahana dalam penginderaan jauh adalah pesawat terbang, balon stratosfer, satelit, dan lainnya. Bisa kita lihat ada satelit, roket, balon stratosfer, ada pesawat udara, ada helikopter, dan juga ada drone pastinya. Kita masuk ke selanjutnya, itu kaitannya antara ketinggian wahana dengan luas liputan dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini adalah gambarnya, ada konsep multi tingkat berdasarkan uraian National Academy of Science pada tahun 1977. Itu mengkategorikan 4 bagian. Yang pertama itu adalah kategori dengan orbit 200 sampai 36.000 km. Sedangkan untuk kategori 2 itu pesawat yang terbangnya rendah kurang dari 15 km. Untuk kategori 3 itu pesawat yang terbangnya rendah itu 9 sampai 15 km. Dan kategori 4 itu pesawat yang terbangnya rendah itu kurang dari 9 km. Ini adalah konsep multi tingkat menurut
uraian National Academy of Science pada tahun 1977. Yang ketiga kita lanjut, itu adalah objek. Segala sesuatu yang menjadi sasaran pengamat dalam kegiatan penginderaan jauh. Jadi apapun yang direkam itu adalah objek. Nah, bisa kita lihat di sini itu adalah hasil dari sebuah perekaman, berarti yang di dalam gambar ini mengatakan bahwa itu adalah objek yang sudah direkam oleh sistem penginderaan jauh. Kita masuk ke dalam sensor. Nah, sensor itu adalah alat dalam penginderaan jauh yang dapat menerima informasi dalam berbagai bentuk seperti cahaya, gel, cahaya gelombang maksud saya, bunyi gelombang, elektromagnetik, dan lain-lainnya, berfungsi melacak, mendeteksi, merekam objek. Nah, sensor terbagi atas dua. Yang pertama, sensor fotografik, dan yang kedua, sensor elektronik. Kita masuk ke yang terakhir, itu adalah komponennya, itu adalah citra. Nah, citra adalah keluaran atau hasil penginderaan jauh yang merupakan gambaran objek yang terekam pada lensa kamera atau sensor. Nah, citra terdiri atas dua. Yang pertama ada citra foto dan citra non-foto. Perbedaan citra foto dan non-foto itu adalah yang pertama, bisa kita lihat dari sensornya. Nah, dari sensornya, citra foto itu berupa kamera, sedangkan citra non-foto itu non-kamera, berdasarkan atas penyiaman atau scanning kamera yang detektornya bukan film gitu. Lalu dari segi detektornya, itu citra foto itu berupa film, sedangkan citra non-foto itu berupa pita magnetik, termistor, fotokonduktif, fotovoltaik, dan sebagainya gitu. Sedangkan proses perekamannya itu citra foto itu secara fotografis atau kimiawi, sedangkan citra non-foto itu elektronik. Mekanisme perekamannya itu kalau citra foto itu serentak, sedangkan citra non-foto itu parsial. Lalu berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, itu citra foto itu spektrumnya tampak dan perluasannya, sedangkan citra non-foto itu spektral, tampak dan perluasannya ternal dan gelombang mikro gitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari citra penginderaan jauh ataupun membahas tentang komponen dalam penginderaan jauh. Baiklah, kita masuk ke dalam soal penugasan. Hari ini warga belajar dituntut untuk memberikan sebuah pendapat. Soalnya sangat gampang. Jadi silakan warga belajar perhatikan gambar berikut. Ada gambar A dan ada gambar B. Nah, warga belajar silakan tulis tugasnya pada gambar di samping. Tentukan mana peta dan mana citra. Silakan. Yang A itu apakah peta atau apakah citra. Sedangkan yang B itu apakah peta atau apakah citra. Lalu sebutkan perbedaan kedua gambar tersebut. Nah, sangat simpel sekali kan warga belajar. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Semoga informasi ini menambah wawasan warga belajar dan dapat memahami lagi materi-materi geografinya. Oke, jangan lupa tetap jaga jarak, physical distancing, social distancing, dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan atau protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar dan jangan patah semangat. Saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.